Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Pada video ini kita akan membahas soal-soal penalaran matematika untuk membantu persiapan kamu dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah pusat belanja menyediakan ruang untuk kios bagi pengusaha kecil. Biaya sewa kios ditetapkan berdasarkan omset atau hasil penjualan setiap harinya seperti daftar di atas. Pengunjung atau pembeli pada kios membayar langsung ke kasir pusat belanja sehingga manajer pusat belanja dapat menentukan omset setiap kios dan memotong biaya sewa setiap hari dari omset kios bersangkutan. Jika sebuah kios pada suatu hari menghasilkan penjualan atau omset Rp750.000, berapakah biaya sewanya? A. Rp7.500, B. Rp8.000, C. Rp12.500, D. Rp15.000, E. Rp15.500. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini kita punya data dalam bentuk tabel ya. Jadi di sini di kolom yang pertama ada keterangan atau range atau rentangan omset ya. Nah, di kolom kedua ada biaya sewa yang harus dibayarkan. Sebagai contoh misalnya kalau dia omsetnya dari 0 sampai 400.000, dia harus membayar sewa itu 1% dari omsetnya. Tapi kalau dari 400 sampai 600, dia harus membayar 4.000 ditambah 2% dari omset yang di atas 400.000. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa 2%-nya itu dari omset di atas 400.000-nya ya Sobat AdSense. Bukan 2% dari omsetnya. Ya, jadi kalau kita lihat soal kita kan, kios kita itu menghasilkan penjualan atau omsetnya 750.000 nih Sobat AdSense. Nah, 750.000 itu berarti masuk ke range 600.000 sampai 800.000 kan Sobat AdSense, ya nggak? Di baris yang ketiga itu. Artinya omsetnya 750.000, nah artinya kita harus biaya sewanya itu kita harus bayar 8.000 ditambah 3% dari omset di atas 600.000-nya. Nah, 750.000 itu berarti kan kalau dikurang 600 itu 150.000 ya. Jadi 3%-nya itu harus dikali dengan 150.000 Sobat AdSense. Karena dia mau yang di atas 600.000-nya aja ya. Jadi nggak usah 750, semuanya dikali 3%. Jadi kalau kita hitung ini 8.000 ditambah 3% itu kan 3/100 ya. 3/100 dikali, nah ini 750.000 dikurang 600.000 berarti 150.000 ya Sobat AdSense. Jadi berarti berapa nih Sobat AdSense? Ini nolnya dicoret 2. Jadi tinggal 8.000 ditambah 3 kali 15 berarti 45 ya. Jadi 4.500. Jadi 8.000 tambah 4.500 jadi 12.500. Jadi pada hari itu kiosnya harus membayar sewa segini, 12.500 ya Sobat AdSense. Kita lihat pilihan ada ya, Rp12.500 berarti jawabannya yang C. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang kedua. Masih dengan data yang sama ya Sobat AdSense. Pertanyaannya, sehari yang lalu sebuah kios memperoleh omset Rp2.600.000.
pada hari ini kios-kios tersebut harus membayar biaya sewa 21.000 lebih besar daripada sehari yang lalu. Berapakah omset hari ini? A. 2.700.000, B. 2.800.000 rupiah, C. 2.900.000 rupiah, D. 3 juta rupiah, E. 3.100.000 rupiah. Oke Sobat SN, jadi kali ini infonya ya, sehari yang lalu omsetnya 2.600.000. Jadi ini sehari lalu. Berarti omsetnya itu 2.600.000 katanya. Oke, berarti kalau kita hitung berapa sih biaya sewanya sehari yang lalu ya? 2.600.000 ada di baris yang terakhir, berarti range-nya dari 2,5 sampai 5 juta. Artinya kalau kita hitung rumus biaya sewanya itu 107.000 ditambah 7% dari omset di atas 2,5. Tadi kan omsetnya 2.600.000, berarti dia berapa di atas 2,5? 100.000 aja ya Sobat SN, karena 2.600.000 dikurang 2,5 itu 100.000. Jadi 7%-nya dikali 100.000 gitu ya. Ya, di atas 2,5 itu hanya 100.000. Nah, berarti 107.000 ditambah 7/100 dikali 100.000. Dicoret-coret, 7.000 ditambah 107.000. Berarti 114.000. Jadi ternyata sehari yang lalu atau kemarin dia harus membayar sewa 114.000. Nah, selanjutnya pada hari ini kios-kios tersebut harus membayar 21.000 lebih besar. Berarti hari ini berapa nih? Sekarang kita ke hari ini ya Sobat SN. Hari ini biaya sewanya katanya 21.000 lebih besar. Artinya 114.000 ditambah 21.000 nih Sobat SN. Ya, jadi segini biaya sewanya untuk hari ini, yaitu 1 tambah 2, 3, 5. Berarti 135.000 biaya sewa hari ini. Ya, hari ininya 135.000. Nah, yang ditanya berapa omsetnya? Gitu kan ya. Ingat, rumus biaya sewa tadi apa? Biaya sewa itu adalah yang baris terakhir ya Sobat SN. Jadi ini omset. Kalau omsetnya di atas 2,5 berarti rumusnya 107.000 gitu ya. 107.000 ditambah 7% dari omset di atas 2,5. Berarti omset dikurang 2,5. Nah, kira-kira begini rumusnya Sobat SN ya. 107.000 ditambah 7% dikali omset dikurang 2,5. Itu harus sama dengan 135.000-nya. Ya, sama dengan 135.000. Gitu ya Sobat SN. Berarti kalau kita kurangin ini 107 dikurang pindah ruas kan jadi minus ya Sobat SN. 135 kurang 107 berarti jadinya 28.000 ya. Jadi 7/100 dikali omsetnya dikurang 2,5 juta harus sama dengan tadi 28.000. Berarti ini 7-nya bisa kita coret jadi 4. Nah, 100-nya dikali ke sana ya Sobat SN. Jadi omset dikurang 2,5 sama dengan, ini kan 4.000 dikali 100 berarti 400.000 Sobat SN. Berarti omsetnya udah dapat ya. Omsetnya adalah 400.000 ditambah 2.500.000. Jadi 2.900.000. Ya, jadi ternyata omset hari ini adalah 2.900.000. Kita lihat di pilihan ada ya Sobat SN. Jawabannya yang C. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang ketiga. Masih dengan data yang sama ya Sobat AdSense. Jadi kali ini pertanyaannya, pada suatu hari sebuah kios dikenakan biaya sewa 10.000.
Jika X adalah omset kios pada hari tersebut, manakah berikut yang benar? A. 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 400.000. B. 400.000 lebih kecil dari X lebih kecil dari 600.000. C. 600.000 lebih kecil dari X lebih kecil dari 800.000. D. 800.000 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 juta. E. 1 juta lebih kecil dari X lebih kecil dari 1.100.000. Oke Sobat SN, jadi kali ini diberikan bahwa biaya sewanya 10.000 nih Sobat SN. Biaya sewanya 10.000. Nah, terus dimisalkan omsetnya itu adalah X pada hari itu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira X-nya ada di rentang mana gitu kan. Kalau kita lihat biaya sewa ya yang kolom kedua sudah pasti nggak mungkin si X itu di atas 800.000 ya Sobat SN. Karena dari kolom keempat Sobat SN bisa lihat dari baris keempat itu kan udah 14.000 ditambah sesuatu. Lalu 22.000 ditambah sesuatu, 47.000 tambah sesuatu, 107.000 tambah sesuatu. Itu semuanya udah melebihi 10.000. Ya jadi udah nggak mungkin lagi ya Sobat SN. Jadi yang mungkin tinggal baris pertama, kedua, atau ketiga. Kalau kita lihat yang baris pertama itu kan 1% dari omset. Sedangkan omsetnya aja, kita lihat baris pertama ya. Omsetnya aja maksimal 400.000 ya Sobat SN. Jadi maksimalnya berapa? Maksimal sewanya itu hanya 1% dari omset. Berarti 1% dari 400.000. Ya, 1% dari 400.000 berapa nih Sobat SN? 1% dikali 400.000. Berarti kan 1/100 dikali 400.000 itu hanya 4.000. Jadi untuk yang pertama, jenis yang pertama, maksimal kita bayar sewa cuma 4.000. Jadi nggak mungkin 10.000. Ya, jadi nilai X-nya nggak mungkin di rentang 0 sampai 400, nggak mungkin. Kalau di baris kedua itu di rentang 400 sampai 600. Kita lihat maksimal sewanya berapa nih Sobat SN? Maksimal sewa. Nah, dia itu maksimalnya 600 kan? Ya, 600. Berarti 4.000 ditambah 2% dari omset di atas 400. Omset di atas 400 berarti kan 600 kurang 400 itu berapa Sobat SN? 600 kurang 400 itu 200. 200.000. Jadi ini dicoret. Jadi 2 kali 2, 4. 4.000 tambah 4.000. Nah, di sini juga di baris kedua, maksimal sewanya itu 8.000. Jadi nggak mungkin kita bayar 10.000 kalau penghasilan kita cuma 400.000 sampai 600. Jadi tinggal satu-satunya kemungkinan ya tinggal baris ketiga ya Sobat SN. Di baris ketiga itu penghasilan kita adalah dari 600.000 sampai 800.000 ya. Kalau di sini sudah pasti ada kemungkinan kita akan membayar 10.000 ya Sobat SN karena sewanya itu 8.000 ditambah 3% dari omset yang di atas 600.000. Jadi mau nggak mau nilai X kita adalah di rentang 600 sampai 800.000 Sobat SN. Kita lihat di pilihan ada ya jawabannya yang C. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang keempat. Berikut adalah tabel rentang waktu yang diperlukan oleh 5 orang anak untuk berjalan menempuh jarak tertentu. Siapakah yang jalannya paling cepat? A. Adrian, B. Raihan, C. Agus, D. Chandra, E. Aziz. Oke Sobat SN, jadi kali ini kita punya tabel ya, berisi nama anak dan jam memulai berjalannya ya, sampai berhentinya kapan gitu. Jadi kalau yang ditanya yang paling cepat ya, kita cari yang selisihnya paling dikit ya. Jadi yang pertama itu kan si Adrian itu dari 0925 sampai dari 900 sampai 925. Berarti kalau kita kurang, dia itu butuh 25 menit
si Adrian. Sedangkan si Raihan itu dari 927 sampai 951. Berarti kalau kita kurang, dia butuh 24 menit untuk si Raihannya. Kalau Agus, Sobat AdSense, Agus itu dari 10.09 dikurang 0952. Nah, ini kalau dikurang. Nah, dari 52 ke 10 kan butuh 8 menit ya. Sedangkan ini 10-nya udah lewat 9 menit. Jadi 8 tambah 9. Dia itu 17 menit butuhnya ya, Sobat AdSense. 17 menit. 8 ditambah 9 berarti 17. Nah, sedangkan si Chandra, dia itu dari 10.26 dikurang 10.10. Berarti dia butuh 16 menit nih untuk si Chandranya. Ya, sedangkan si Aziz itu 10.50, 10.27. Berarti kalau kita kurang 23 menit. Nah, kita lihat siapa yang waktu tempuhnya atau waktu yang dibutuhkannya paling sedikit, yaitu si Chandra, Sobat AdSense. Jadi bisa disimpulkan yang jalannya paling cepat adalah si Chandra. Kita lihat di pilihan, ya ada ya Sobat AdSense, Chandra, berarti jawabannya yang D. Oke Sobat AdSense, demikianlah pembahasan soal-soal penerapan matematika. Semoga pembahasan ini dapat membantu Sobat AdSense dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!